Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi setiap saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan, dengan harapan setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan dan doa di dalam channel ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini dan setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru di dalam channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Allah malam hari ini setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini Tuhan, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sehingga kami akan disegarkan kembali melalui firman-Mu sebelum kami beristirahat malam hari ini. Kami buka hati kami rindukan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang kita bisa merubah nasib kehidupan kita. Saudara, saya menggunakan kata nasib dengan pengertian bahwa kita tidak bisa memilih kita lahir sebagai apa. Kita tidak bisa memilih kita lahir di keluarga apa. Kita tidak bisa memilih kita terlahir dengan keluarga yang berekonomi bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya ada banyak hal yang tidak bisa kita pilih di dalam kehidupan ini. Tetapi dalam kita menjalani kehidupan kita, saya yakin bahwa Allah memberi kita kehendak bebas. Itu yang saya percaya. Allah memberi kita kemampuan, bahkan kuasa malah, untuk mengubah segala situasi dan keadaan kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara, bahwa hari ini kita ada dalam keadaan yang berbeda-beda. Kita lahir di tengah keluarga yang berbeda-beda, situasi, keadaan, kondisi, lingkungan yang berbeda-beda. Tetapi saya percaya bahwa setiap kita punya potensi yang besar dan Allah bisa bekerja melalui kehidupan kita. Roh Kudus-Nya bisa bekerja melalui kehidupan kita, memberi kita kemampuan untuk kita mengubah situasi, kondisi, dan keadaan kehidupan kita. Saudara, hari ini saya rindu kita belajar dari kisah seorang yang di dalam kehidupannya dia lahir dengan berbagai pergumulan, berbagai situasi dan keadaan yang tidak menguntungkan, tetapi pada akhirnya dia mampu merubah situasi dan keadaan. Itulah yang saya rindu kita belajar dengan kerinduan saudara. Setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan ini, saudara punya kerinduan yang besar untuk mengubah situasi kehidupan saudara menjadi lebih baik. Tentu saja dengan mengandalkan Tuhan. Kita akan lihat bagaimana cara kita mengubah keadaan kehidupan kita dengan benar yang sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara adalah dari kitab 1 Tawarikh pasal yang keempat mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 sampai 10, demikian firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya.
Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana ada satu orang yang hanya dicatat dalam 2 ayat ini tentang kisah kehidupannya. Tetapi kalau kita belajar dari kehidupannya ini, saudara, ada sesuatu yang luar biasa. Ada satu yang dahsyat, perubahan yang dahsyat yang terjadi dalam kehidupannya. Itu sebabnya saya rindu kita belajar, saudara. Di mana dikatakan di sini ada seorang yang bernama Yabes. Dan ditegaskan bahwa Yabes ini lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dan kemudian, saudara, apa yang membuat dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya, itu yang saya rindu kita renungkan bersama. Apa yang membuat dia dibedakan oleh Tuhan? Apa yang membuat dia diperlakukan spesial oleh Tuhan? Kenapa Yabes ini lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya? Kita akan lihat bersama, saudara. Di kalimat berikutnya di sana dikatakan nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes, firman Allah catat bahwa dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya, padahal nama Yabes itu sendiri artinya adalah kesakitan. Karena ibunya melahirkan Yabes dengan penderitaan, dengan begitu sakitnya, dia begitu menderita melahirkan Yabes, akhirnya dia beri nama Yabes kepada Yabes. Dan arti dari nama itu sendiri adalah kesakitan. Saudara, saya rindu saat ini kita merenung bersama. Saudara bisa bayangkan, kalau pada saat itu Yabes selalu dipanggil Yabes, kemana saja, kapan saja, dan siapa saja yang memanggil dia akan memanggil dia Yabes. Yang arti dari nama itu sendiri adalah penderitaan, kesakitan. Artinya asal orang panggil dia Yabes, orang memanggil dia sebagai si menderita, orang memanggil dia sebagai si sakit. Saudara, kalau kita lihat dalam kehidupan manusia pada umumnya, bagaimana dia diperlakukan dari masa kecilnya, maka kebanyakan seperti itulah, pada umumnya seperti itulah dia jadinya. Ketika ada seorang anak dikata-katai bodoh dari masa kecilnya, maka akhirnya yakinlah, begitu tinggi persennya orang itu, anak itu akan menjadi anak yang bodoh. Saudara, orang-orang yang di dalam penjara, satu kali ada orang yang melakukan penelitian. Lalu kemudian ketika diteliti, sebagian besar orang-orang yang ada di dalam penjara tersebut adalah orang yang pernah mendengar dari masa kecilnya bahwa dia penjahat, dia jahat, lalu satu saat dia pasti akan dipenjara. Itu yang dia dengar dan akhirnya terjadi. Bahkan mungkin saat ini setiap saudara juga, saudara ada sebagaimana saudara hari ini, itu karena sebagaimana saudara diperlakukan di masa kecil saudara. Saudara hari ini orang yang pemalu sekali mungkin, karena demikianlah saudara diperlakukan pada masa kecil saudara. Saudara hari ini tidak berani mencoba, tidak berani mengambil resiko, karena dari kecil memang saudara diperlakukan sebagai orang yang tidak berani mencoba dan tidak berani mengambil resiko dan sebagainya. Artinya apa, saudara? Bahwa sebagaimana orang tersebut diperlakukan dari masa kecilnya, demikianlah dia nanti. Dan lihat saudara, Yabes ini dari masa kecilnya dia dipanggil sebagai Yabes, dia dipanggil sebagai si menderita, dia dipanggil sebagai si sakit.
Ketika ibunya memanggil dia, dia akan panggil Yabes. Artinya si sakit, si menderita datang sini. Ketika bapaknya memanggil dia, dia akan dipanggil sebagai si Yabes, si menderita, si sakit. Ketika saudara-saudaranya memanggil dia, saudara-saudaranya juga memanggil dia si menderita dan si sakit. Dan kemudian ketika teman-temannya dan siapa saja memanggil dia, maka semuanya akan memanggil dia sebagai si menderita dan si sakit. Bukankah itu satu bentuk bulian terhadap Yabes dari masa kecilnya? Bukankah itu satu bentuk penanaman satu karakter bagi Yabes dari masa kecilnya? Satu penanaman pola pikir bagi Yabes dari masa kecilnya. Tetapi saudara, yang dahsyat dan luar biasa adalah kalimat pertama dikatakan ayat 9 tadi, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Apa yang kita bisa pahami di sini, saudara? Bahwa sekalipun Yabes diberi nama ibunya sebagai Yabes si menderita dan si sakit, dan semua orang memanggil Yabes sebagai si menderita dan si sakit, tapi Yabes tidak mau mengalah dengan keadaan itu. Tapi Yabes tidak mau hidupnya, nasibnya ditentukan oleh panggilan si sakit dan si menderita itu. Artinya apa, saudara? Bahwa Yabes mau membuat terobosan. Dia mau membuat perubahan. Dia tidak mau nasibnya, hidupnya, masa depannya ditentukan oleh orang lain, panggilan orang lain terhadap dirinya. Dia mau, sekalipun dia dipanggil sebagai si sakit, sekalipun dia dipanggil sebagai si Yabes, si menderita, dia mau membuat satu terobosan, saudara. Itu jelas terlihat di kalimat terakhir ayat 10. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Sekalipun dia dipanggil Yabes, sekalipun dia dipanggil si menderita, dia buat satu terobosan supaya dia tidak mengalami penderitaan, supaya dia tidak mengalami kesakitan. Artinya dia tidak mau menyerah dengan keadaan, dia mau buat sesuatu perubahan. Itu yang saya rindu malam hari ini tertanam dalam diri kita, saudara. Itu yang saya rindu kita ambil komitmen dalam hidup kita. Kita mau buat terobosan. Apa yang menjadi keadaan saudara hari ini? Adakah saudara sedang hidup dalam situasi yang begitu sulit? Saudara, pandemi ini telah membuat begitu banyak orang kesulitan. Dan begitu banyak orang yang menyerah dengan keadaan di situasi pandemi ini. Tetapi hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa situasi dan keadaan akan selalu ada. Yang membedakan orang dalam segala situasi dan keadaan adalah apakah dia menjadikan situasi dan keadaan itu sebagai momentum, sebagai batu loncatan untuk dia bisa melambung tinggi, ataukah dia akan menjadikan itu semua sebagai alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Saudara, dalam hidup ini akan selalu ada alasan. Yabes juga bisa punya alasan, dan akhirnya dia berkata, ya aku si menderita, si sakit, aku bisa apalah, aku ini tidak ada gunanya, orang-orang pun sebut aku si sakit, si menderita. Dia bisa mengalah dengan keadaan, dia bisa menyerah dengan keadaan, tetapi dia tidak mengambil langkah itu. Tapi dia mengambil satu terobosan supaya dia lebih dimuliakan, supaya dia tidak mengalami kesakitan, sekalipun itulah keadaannya pada waktu itu. Dan ternyata pada akhirnya dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Selama ini saudara-saudaranya memanggil dia si sakit, si menderita, tapi dia buat satu terobosan, akhirnya dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dan saya percaya saudara-saudaranya akhirnya tunduk kepada Yabes, mungkin meminta bantuan kepada Yabes, meminta Yabes nasihat-nasihat dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa itu terjadi? Yabes membuat terobosan dan tidak mau menyerah dengan situasi yang ada. Dia tidak marah ketika dia disebut sebagai Yabes, dia tidak akar pahit, dia tidak dendam, dia tidak benci ketika dia disebut sebagai Yabes, tapi dia mau buat satu terobosan. Aku mau buktikan bahwa satu saat si Yabes yang kalian panggil ini, si menderita yang kalian panggil sebagai si menderita, si sakit ini akan lebih dimuliakan. Dan akhirnya itu terjadi, saudara. Saudara, saya punya satu pengalaman hidup yang mirip dengan Yabes. Sebagai hamba Tuhan,
Saya merintis satu gereja dan kami tidak punya gaji. Kami merintis satu gereja dengan keadaan yang begitu sulit, keadaan yang begitu susah. Bayangkan saudara merintis satu gereja ke satu desa dengan tidak ada jaminan apa-apa, tidak ada gaji apa-apa. Itulah organisasi di mana saya melayani. Tapi saya bangga dengan organisasi ini karena dengan begitu saya mengandalkan Tuhan. Dan saudara, dalam situasi seperti itu, akhirnya waktu saya menikah dengan istri saya, begitu banyak yang berkata, apa nanti kalian makan? Keluarga-keluarga juga berkata demikian. Dan bagi saya sangat masuk akal dan sangat maklum ketika mereka mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena pada waktu kami menikah, jemaat yang saya layani mungkin sekitar 10 orang. Dan itu pun anak sekolah semua. Artinya apa saudara? Kalau mereka memberi persembahan itu dari jajan mereka. Jajan mereka yang bisa mereka sisihkan berapalah? Mungkin 1.000, 2.000 pada waktu itu, dan kami hidup dari itu. Begitu sulitnya keadaan itu. Dan kadang-kadang keluarga yang lain yang sejajar dengan saya, akhirnya mereka pun kadang-kadang menganggap kami rendah. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang berjabatan. Mereka adalah orang-orang yang punya omset yang banyak dalam bisnis mereka. Dan akhirnya terkadang ada sindiran-sindiran yang merendahkan. Tetapi saudara, saya tidak benci karena saya hamba Tuhan. Saya harus mengambil sikap yang baik untuk memberikan satu teladan. Apapun responnya, apapun sikapnya, apapun yang mereka katakan, aku tidak benci. Tapi aku ambil satu komitmen, keputusan dalam diriku. Satu saat mereka harus mengakui bahwa Allah yang kusembah itu Allah yang luar biasa. Satu saat aku harus buktikan, nanti mereka akan meminta nasihat kepada aku, karena memang seharusnya begitu. Karena aku hamba Tuhan, seharusnya orang-orang lain meminta nasihat kepadaku. Waktu itu saya masih yang dianggap rendah dan sebagainya, wajar karena masih perintisan. Saya ambil komitmen itu saudara, lalu kemudian saya belajar banyak. Saya tidak mau menyerah dengan keadaan. Saya tidak mau berkata ya apalah dan bagaimanalah hidupku ini, wajarlah aku perintisan begini, ya udahlah beginilah hidup. Saya tidak mau menyerah begitu saudara. Tapi saya mengambil satu komitmen, aku mau belajar banyak. Lalu kemudian saya sekolah saudara, sekolah terus sambil merintis gereja. Saya sekolah, perjuangannya begitu berat dan begitu sulit. Saya kuliah S1, S2 dan S3. Saya belajar terus, dan saya rindu membuktikan bahwa Allah yang kusembah dahsyat dan luar biasa. Dan benar saja saudara, Allah yang kusembah, Allah yang saudara sembah, Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Benar, orang-orang yang dulunya merendahkan sekarang mengakui, luar biasa Tuhan. Orang-orang dulu yang merendahkan saudara, ketika mereka datang, kadang-kadang mereka lihat bangunan gereja, kadang-kadang mereka lihat situasi yang ada. Jangankan berbicara, dari raut wajahnya saja sudah merupakan reaksi yang merendahkan. Tetapi sekarang mereka datang dengan terkagum-kagum oleh karena kuasa dan kedahsyatan Tuhan yang dikerjakan oleh Tuhan. Sekali lagi, kenapa itu bisa terjadi saudara? Tidak menyerah dengan keadaan, tidak marah, tidak akar pahit, sekalipun diperlakukan kadang-kadang menyakitkan, tidak marah, tidak akar pahit. Yabes juga tidak marah kepada mamanya, tidak marah kepada bapaknya, saudara-saudaranya, dan semua orang lain yang memanggil dia si sakit dan si menderita. Dia tidak marah, tetapi dia membuat satu terobosan untuk dia lebih dimuliakan. Dia tidak mau, sekalipun dia dipanggil sebagai si sakit, dia tidak mau itu tergenapi dalam dirinya. Sekalipun pada umumnya apa yang dikatakan kepada seorang anak kecil, dari kecilnya, maka itu akan terjadi di masa besarnya. Tetapi Yabes ini berbeda. Dia tidak mau menyerah, dia mau membuat satu terobosan, dan akhirnya terjadi. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, apa yang menjadi kondisi saudara? Jangan menyerah dengan kondisi yang sedang saudara hadapi hari ini. Jangan katakan ya udahlah, situasiku begini, aku begini, dan sebagainya dan sebagainya. Dengar saudara, saya percaya di dalam diri setiap orang ada potensi yang besar, termasuk setiap saudara. Apapun, siapapun, dimanapun saudara berada, dari keluarga apapun saudara berada, saya percaya di dalam diri saudara ada potensi yang sangat-sangat besar ditaruh oleh Tuhan.
dan dia mau melakukan perkara besar, melakukan terobosan melalui kehidupan saudara. Apapun kondisi saudara hari ini, jangan menyerah dengan keadaan. Buat terobosan dan Tuhan akan bekerja memuliakan saudara. Tuhan akan bekerja melakukan terobosan dalam hidup saudara. Itu yang terjadi kepada Yabes. Sekalipun dia dipanggil si sakit, si menderita, tapi dia tidak mau menyerah dengan keadaan. Dia buat terobosan dan akhirnya dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Itu yang pertama yang dia lakukan. Yabes melakukan terobosan. Lalu kemudian berikutnya ayat yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel. Dengar saudara, yang kedua, Yabes ini berseru, berdoa, berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia berseru kepada Allah Israel, jelas. Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Allah yang dia sembah, itu Allah yang dia andalkan, itu Allah yang dia serahkan hidupnya kepadanya. Sekali lagi saudara, Yabes ini tidak hidup dalam kebencian, tidak hidup dalam akar pahit, sekalipun dia diperlakukan tidak adil, dibuli, dan selalu saja yang dia dengar adalah tentang penderitaan dan kesakitan. Tapi Yabes ini tidak menyerah. Akhirnya dia mengandalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melakukan perkara yang besar. Yang dia minta sekali lagi saudara di kalimat terakhir itu, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yabes hidup dalam doa, Yabes hidup dalam seruan supaya dia tidak mengalami kesakitan, supaya dia tidak menderita. Ketika orang-orang berkata dia sakit, dia menderita, dia tidak marah saudara. Yang dia lakukan adalah bersujud, berlutut, berseru kepada Tuhan. Tuhan, jangan sampai kesakitan menimpa aku. Sekalipun semua orang memanggil aku si sakit, jangan sampai kesakitan menimpa aku. Dan Allah mengabulkan doanya itu. Saudara pernah diperlakukan tidak adil. Apa yang saudara lakukan? Apa yang menjadi reaksi saudara? Saudara marah, saudara akar pahit, saudara rugi, dan tidak akan mengubah apa-apa. Saudara, saya mengingat satu kali ketika saya mengembalakan, dan ada seorang bapak melihat yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan pikirannya, dan akhirnya dia berkata bahwa saya pendeta gila. Ketika saya mendengar itu saudara, apa yang saya lakukan? Pergi ke kamar, berlutut dan berdoa. Pergi berseru kepada Tuhan. Sekalipun situasi itu begitu menyakitkan, pergi berseru kepada Tuhan. Dan akhirnya saudara, Tuhan melakukan pembelaan. Satu kali ada orang yang membenci saya, dia meludahi saudara, saya dan istri saya. Waktu itu terjadi, apa yang saya lakukan? Saya panggil istri saya pergi ke rumah. Pada waktu itu kejadiannya di depan gereja. Saya panggil dia, lalu kami masuk ke dalam gereja, lalu kemudian kami berlutut menangis di sana, berseru kepada Tuhan. Bukan hakku marah, bukan hakku untuk menghakimi. Yang aku lakukan adalah pergi ke kamar dan kemudian berseru kepada Tuhan. Dan akhirnya aku lihat pembelaan Tuhan. Adakah hari ini saudara sedang diperlakukan tidak adil? Adakah hari ini saudara sedang hidup dalam situasi yang berat, situasi yang sulit, dan itu terjadi karena orang-orang lain berlaku tidak adil kepada saudara? Jangan marah dengan keadaan, jangan protes dengan keadaan, tapi ubahlah keadaan itu dengan berseru kepada Tuhan. Saudara mungkin terlahir dari keluarga yang sangat sulit. Jangan marah dengan situasi sulit. Jangan marah dengan keadaan orang tua saudara. Jangan marah sama Tuhan karena saudara terlahir di sana. Tapi buatlah terobosan dengan berseru kepada Tuhan. Saudara terlahir di tengah keluarga yang miskin. Jangan marah dengan kemiskinan. Jangan marah dengan situasi yang ada. Tapi berlututlah kepada Tuhan dan berdoa, berseru, supaya Tuhan melakukan mujizatnya, memuliakan saudara lebih daripada yang lain. Itu yang kedua saudara. Lalu yang ketiga, Yabes berkata di ayat 10 masih saudara, Yabes berseru kepada Allah. Kata
Katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Lihat saudara, dia terlahir di tengah keluarga yang saya pikir susah keluarga ini. Karena kalau ibunya atau orang tuanya punya wawasan yang luas, nggak akan dikasih nama Yabes kepada anaknya sekalipun dia menderita melahirkan anak itu. Artinya bisa diterka saudara bahwa orang tua Yabes ini menurut saya kurang wawasan. Dan kita sudah tahu bagaimana keadaan keluarga dengan orang tua seperti itu. Yabes terlahir di tengah keluarga yang seperti itu saudara. Tapi Yabes ini yang luar biasanya adalah dia punya visi yang besar. Dia punya target yang besar. Ketika dia berkata, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dia tidak berkata, ya sudahlah begini saja sudah cukup. Mental orang yang hidup dalam lingkungan seperti itu biasanya begitu saudara. Tetapi Yabes sekalipun dia hidup dalam lingkungan yang keras seperti itu, dia punya visi, dia punya target yang besar. Dia berkata, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tidak tanggung-tanggung saudara. Dia tetapkan satu target yang besar dalam hidupnya. Dia tetapkan satu tujuan yang tinggi dan besar di dalam kehidupannya. Dia berkata juga, saudara, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Wow, saudara, dia punya visi yang besar bahwa dia akan punya daerah yang luas. Dan dia berkata, kiranya Engkau menyertai aku, karena dia sadar bahwa oleh karena penyertaan Tuhanlah itu bisa terjadi dan tergenapi, dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dia tahu bahwa dia akan terhindar dari kesakitan. Kesakitan tidak menimpa dia jika Allah ikut campur tangan dalam visi yang besar yang dia tetapkan. Saudara, hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, ubahlah nasib saudara dengan yang ketiga. Cara yang ketiga adalah miliki visi yang besar. Ubah keadaan keluarga saudara, ubah keadaan ekonomi saudara, ubah derajat keluarga saudara. Kalau saudara mungkin punya kakek buyut yang susah hidupnya misalnya, menderita, saudara punya kakek yang juga demikian, saudara punya orang tua juga mungkin demikian. Hari ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saya tantang saudara membuat satu perubahan dahsyat terjadi mulai dari generasi saudara. Miliki visi yang besar, miliki target yang besar. Saudara menjadi apa, menjadi seperti apa, lalu kemudian andalkan Tuhan dalam semua kondisi itu saudara. Karena hanya oleh karena anugerah Tuhanlah itu semua bisa tergenapi dan terjadi. Jadi yang ketiga, Yabes memiliki visi yang besar. Saat ini apapun kondisi saudara, apapun situasi saudara, jangan pikirkan kemustahilan, jangan pikirkan bahwa itu sulit, itu tidak mungkin dan sebagainya saudara. Tapi buat satu tindakan dalam hidup saudara, miliki visi yang besar. Apa yang saudara mau capai dalam hidup saudara, maka dengan begitu saudara akan menyaksikan saudara lebih dimuliakan daripada yang lain. Orang-orang yang mengalami perkara dahsyat adalah orang-orang yang punya visi yang dahsyat saudara. Orang-orang yang menjadi orang besar adalah orang-orang yang punya visi yang besar. Tidak ada orang-orang yang mentalnya hanya mental berpikiran kecil, hanya mental manusia rata-rata. Orang yang punya mental seperti itu tidak akan pernah jadi sesuatu yang sangat luar biasa saudara. Kalau kita lihat orang-orang yang menjadi orang-orang berpengaruh di dunia ini, kalau kita koreksi, kalau kita lihat teliti saudara, maka kita akan lihat, menemukan bahwa mereka pada awalnya adalah orang-orang yang punya visi besar, target besar di dalam kehidupannya. Saya rindu saudara melalui renungan ini ada komitmen, ada kerinduan dalam diri saudara untuk mencapai sesuatu yang besar di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, bahwa hari ini kita sudah merenungkan bahwa
Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, kita terlahir di keluarga apa, bagaimanapun keadaan kita hari ini, itu terjadi karena begitu banyak hal yang tidak bisa kita pilih. Kita lahir bagaimana kita tidak bisa pilih. Lahir sebagai laki-laki perempuan tidak bisa kita pilih. Lahir dengan keadaan ekonomi bagaimana kita juga tidak bisa pilih. Dan hari ini saudara, dalam semua kondisi yang kita alami hari ini, mari kita belajar dari kehidupan Yabes, di mana dia terlahir, ada banyak hal yang tidak bisa dia ubah. Dia diberi nama Yabes, artinya si sakit dan menderita, itu yang paling utama. Sehingga semua orang yang memanggil dia akan dipanggil sebagai si sakit, si menderita. Tapi dia tidak menyerah dengan keadaan itu. Dia buat satu terobosan, dan akhirnya dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dia tidak menyerah dengan keadaan itu. Dia mulai berseru kepada Allah, karena dia tahu kalau Allah yang membela dia, perkara besar akan terjadi. Sekalipun semua orang berkata bahwa dia si menderita, dia sebagai si sakit, tapi dia tidak mau menyerah dengan keadaan, saudara. Dia berseru kepada Allah yang benar, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya orang Israel. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, dia memiliki visi yang besar, target yang besar di dalam kehidupannya. Hari ini, apapun situasi keadaan saudara, jangan menyerah. Jangan menyerah dengan keadaan itu. Apapun stigma yang diberikan kepada saudara, jangan menyerah. Jangan mau hidup saudara, masa depan saudara ditentukan oleh orang lain. Tetapi hari ini buat terobosan, lalu kemudian berseru dan andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan saudara. Lalu buat dan tetapkan visi yang besar di dalam kehidupan saudara. Saya percaya hari ini firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan saudara. Saya percaya firman Tuhan ini mengobarkan semangat saudara, bahwa apapun kondisi, apapun keadaan saudara hari ini, saudara bisa membuat terobosan seperti Yabes. Saudara bisa mengandalkan Tuhan yang akan melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Saudara bisa buat visi yang besar di dalam kehidupan saudara, dan akhirnya saudara akan mengalami perkara besar. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap saudara. Mari terapkan firman Tuhan. Jadilah orang yang lebih dimuliakan Tuhan daripada orang lain. Terapkan firman Tuhan, capai perkara besar, raih perkara besar dalam kehidupan saudara, dengan buat terobosan, dengan berseru kepada Tuhan, dan dengan membuat visi yang besar di dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari kita bersama berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mendengarkan renungan malam hari ini ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat firman Tuhan yang indah, yang hari ini mengingatkan kami supaya kami tidak menyerah dengan keadaan kami. Mungkin kami terlahir di keluarga yang susah, mungkin kami terlahir di keluarga yang menderita, tetapi kami tidak mau menyerah dengan keadaan. Kami mau melakukan satu perubahan, terobosan dalam hidup kami. Dan kami mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau membuat visi yang besar, target yang besar dalam kehidupan kami. Maka dengan demikian kami percaya seperti Yabes Engkau muliakan, kami pun akan dimuliakan oleh Tuhan. Berkati semua anak-anakmu, siapapun mereka, dari keluarga apapun mereka. Tuhan, ulurkan tanganmu, jamah anak-anakmu, lawat anak-anakmu, jadikan mereka jadi pribadi-pribadi yang lebih Engkau muliakan daripada siapapun. Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Kami terapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar.
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang
memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan. Dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan campur tangan,
Nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka. Dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu. Damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa
bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anak-Mu akan bersaksi di luar sana. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi. Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka
mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan, mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.